baru pertama kali bener-bener ngerasain macetnya KL. Udah coba ke Jakarta, pasti kita ada ambulans. So sorry, gue panik. Cuman kalau di sini ada ambulans, pasti semua orang langsung kasih jalan. Ambulansnya udah jalan di depan. Ternyata enak di Malaysia. Ada ginian. Better. Oh, Malaysia Yeah. is better than Maldives. Yeah, Amazing. yeah. If you want islands and Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat yang pastinya untuk menjalani hari-hari kedepannya. Oke teman-teman, nah di video kali ini ada beberapa video yang Sari jumpai ya, juga nanti tentang dia baru pertama kali merasai macet ataupun jam di Kuala Lumpur kan. Kalau jam itu di sini itu ada jam-jam tertentunya ya, bukan setiap masa ada jamnya. Tapi macam contohnya pagi-pagi ya itu ya, orang-orang mau berangkat kerja, mau pergi hantar anak sekolah gitu. Dan kalau memang petang-petang itu memang wajib ya, orang mau balik sekolah lah, mau balik kerja, ini yang paling ramai ketika ambulans itu mau lalu ya, kan dari jauh-jauh sudah bunyi itu kan sirine kan, liu 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 macam tuh. Tapi pengendara di Malaysia ini katanya laluan semuanya. Oke teman-teman, apakah seperti itu? Mari kita tonton dulu videonya sebelum kita membahasnya. Baru pertama kali bener-bener ngerasain macetnya KL pas jam pulang kantor. Sekarang jam 6.52 dan gue di sini udah setengah jam. Kalau di sini motor boleh masuk ke tol. Di belakang itu pintu tol, ya, itu gerbang tol. Dan kita udah di sini setengah jam. Di jam 6.52. Selama ini teman-teman gue orang KL, kalau misalkan lagi macet tuh mereka marah-marah kayak stres banget, macet banget. Terus gue selalu bilang, lu pada coba ke Jakarta, pasti kita ada ambulans. I'm so sorry, gue panik. Cuman kalau di sini ada ambulans, pasti semua orang langsung kasih jalan. Ambulansnya udah jalan di depan. Ya udah ya, yang penting sunsetnya bagus. Sini katanya pertama kali rasain macetnya KL di jam pulang kantor ya, pulang kerja. Udah stuck setengah jam lebih di depan gerbang tol, gerbang highway ya. Nah, tapi yang Sari lihat tadi poinnya itu tentang ambulans ya. Nah, juga terikut juga dengan sikap yang pengendara di Malaysia ini. Ketika kita mendengar laluan ambulans kan boleh terdengar daripada jauh-jauh kan. Sari pun macam itu jika bawa kereta ya. Macam ada bunyi padahal masih jauh ya, Sari pun sudah waspada mau ke tepi sikit. Nah memang gitu ya teman-teman, kalau di Malaysia ini harus diutamakan juga ambulans, bomba, apalagi gitu ya teman-teman. Tidak dipungkiri kalau jam itu jam-jam tertentu memang ada di sini. Tapi kalian boleh lihat kalau orang Indonesia terkejutnya kalau jam di sini tuh tak ada terdengar horn kan. Ketika macet itu tetap teratur ya, tetap pada lane-nya. Gitu. Tapi kalau memang mau masuk ke lane lainnya, belikan signal sudah boleh. Oke, kita tengok lagi macam mana sikap pengendara Malaysia ini ketika melihat. This is how Malaysian give way to ambulance. Dari jauh-jauh ya suaranya. Ditepikan, terus kita
kita beri laluan untuk yang di tengah gitu ya teman-teman, supaya dia boleh lalu. Laluan di tengah dibagi. Wow, terbaik ya. Beginilah kan, bertolak ansur juga ya, ini penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. This is how Malaysian give way to ambulance. Good job. Selalu Sari lihat pun, Sari pun terikut juga ketika berkendara dari jauh-jauh, macam suara apa itu, Sari pun sudah agak-agak macam ambulans. Terbaik rakyat Malaysia ya. Video pertama beginilah jika SDM suatu negara itu boleh dikatakan maju. Nah, rakyatnya juga mentality daripada pengendara pun kita boleh tahu ya, respect ya kan. Ambulans itu kan membawa nyawa kan, mesti mereka mau cepat sampai pergi hospital untuk penanganan lebih lanjutnya seperti apa kan, itu nyawa kan. Jadi harus kita utamakan juga kan. Ada juga di beberapa negara mungkin yang SDM-nya itu kurang, dia tak kisah, tak ambil tahu tentang orang lain. Biarlah situ orang itu, dia pikir gitu kan. Tapi coba kita pikirkan ketika ambulans itu ada di dalamnya keluarga kita, family kita, apa yang kita rasakan kan. Mesti sedih juga kan teman-teman. Ini adalah pelajaran bagus. Sari pun terbawa-bawa juga ikut sikap baik pengendara di Malaysia ini ketika bawa kereta. Gitu. Lagi ke video selanjutnya, katanya ternyata enak di Malaysia. Apa itu yang enak bang? Jom kita lanjut. Ternyata enak di Malaysia. Ada ginian. Apa itu? Welcome to the... Kamu merasa? Hah? Oh, kita ambil aja. Runners Malaysia membawa runners dari Indonesia jalan-jalan cari makan. Alright, thank you. Enak? Ternyata enak di Malaysia. Ada ginian. Tidur itu penting untuk kita sebagai atlet. Oh, atlet lari ya. Alhamdulillah. Untuk KM bersama Coach Agung. Gak kerasa mau bawa main berat. Tiba-tiba udah 12 kilo. Tahun depan kembali untuk Cakoi juga ya. Macam mereka lari maraton kalau tak silap. Nah, di sini ada tulis tahun depan kembali untuk Cakoi, cendol, kerupuk lekor dan banyak lagi. Nah, mungkin mereka ada di bagi snack-snack ini ya. Katanya tadi enak ya di Malaysia, ada makanan-makanan macam ini. Mungkin dibagi secara percuma lah ya. Nah, kalian ada yang My parents have even been to the Maldives, and they say Tioman is even better. Oh, Malaysia is better than Maldives. Yeah, Amazing. yeah. If you want islands and stuff, this is definitely the place to come to. But obviously, Charating's my top. The islands, Perhentian, Redang, Tioman is absolutely fantastic. It's so beautiful. It's probably one of the most beautiful islands I've been to, and I've been everywhere. tadi orang tuanya itu sudah pergi ke Maldives, tapi katanya better, lebih baik ke Malaysia ya, lebih cantik mungkin pulau-pulau yang ada di Malaysia. Nah begitu teman-teman. Tapi Sari pun kalau di Malaysia ini belum cukup banyak lah pulau yang Sari kunjungi. Mungkin nanti suatu saat Sari boleh pergi. Saya pun pergi, teringin sangat pergi ke Langkawi. Di mana lagi ya teman-teman yang paling cantik-cantik pulau? Sari tahulah banyak ya teman-teman, disebabkan sekarang ini susah mau kemana-mana ya jalan-jalan, padahal Sari sangat mau explore Malaysia ya. Sari pun mau teringin juga pergi Sabah. Mesti sangat-sangat cantik tempat-tempat di sana ya. Lagi ya pengalaman orang Indonesia, katanya 3 hari liburan di KL nggak cukup katanya. Mau berapa hari bang? Ada 28 hari ya, visa, bebas visa ke Malaysia. 3 hari tak cukup. Mungkin kalau 1 minggu cukup? Tak ya? Oke, kita dengarkan dulu pengalamannya ya. Orang-orang pada marah menariknya. Kenapa pada marah? Karena ya kenapa duit pajak gue dipakai buat gratisin hal-hal yang nggak penting, atau subsidi BBM ya, yang sebenarnya bisa lu pakai buat pendidikan dan lain-lain. Itu menariknya ya. Sementara di Indo kayak kalau misalnya nggak disubsidi marah.
Jadi sebaliknya. Nah, jadi ini kita bisa lihat bahwa Oke, nah menarik sekali welcome ya to teman-teman. Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka-mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Oke, kita tengok ya. Pelajaran dari traveling dan hidup di Kuala Lumpur. Apa pelajaran hidup pelajarannya yang ya? bisa diambil? Udah 7 hari tuh waktu itu ya. Gue sih lebih banyak ya. Gue mungkin total 25 hari kayaknya Kuala Lumpur. Ya itu sih Lama, yang hampir 1 yang tadi bulan. yang berdampingan itu kan. Jadi kayak belajar kayak oh ini tuh boleh loh ada misalkan kayak Oke, tulisannya di sini di Malaysia hidup berdampingan tapi tidak peduli urusan orang lain. Oke. kayak tempel segala macam kan biasanya kan kayak dikritik. Iya ya. Oh nggak boleh itu. Kalau di Malaysia ada banyak gitu kan dan emang story-nya tuh kayak misalkan tempel A, story-nya karena misalkan orang ini datang ke sini karena banyak orang India di sini jadi kayak ya udah gitu dan pemerintah pun ya support aja biasa-biasa aja gitu kan. Ya itu mungkin ya bodo amat itu gitu kan. Terus Hidup mungkin berbilang kaum di belajar Malaysia, jadi kan? orang yang mungkin apa ya? Kalau di Indo kan mungkin terlihatnya kayak ketemu orang yang random kalau face to face ini langsung kayak senyum. Kalau di sana enggak sih. Terlampau Kayak ramah belajar ya. untuk bodo amat juga sih kayak gitu. Kayak nggak usah ngurusin hidup orang yang emang kayak dilihatnya mungkin kita nggak kenal tapi sosokan baik nggak juga sih. Kalau untuk orang buat luar yang memang terlalu baik di Malaysia enggak sih. Kayak gitu. Apalagi ya? Yang Pelajaran hidup ya. Dari traveling dan hidup selama seminggu. Kalau gue 25 hari. Ya itu. Lama. Jadi kayak misalkan orang yang di Indo yang terkesannya baik dan sering nyapa di sana tuh nggak yang memang harus nyapa banget. Terus kayak walaupun memang orang-orang Malaysia baik gitu kan dan menolong juga gitu kan. Mau orang Malaysia, orang Melayunya atau orang India gitu kan. Semuanya menolong gitu. Dan Susah juga ya. Terlalu ramah pun tak bagus juga disebabkan kalau terutamanya di Malaysia di Kuala Lumpur kan bukan hanya orang Malaysia saja, orang asing ramah ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu kan atas kebaikan kita orang lain itu ambil kesempatan. Jadi ya jadi orang jaga diri sendiri saja seperti itu kan. Bukan semuanya juga disenyumi. Nanti kita senyum dia pikir kita sor pula sama dia kan. Padahal kita mau ramah kan. Ramah pun harus bertempat juga kan. di sana mungkin hidup lebih santuy walaupun memang tertib juga enaknya itu. Ya. Jadi kayak ada aturan tapi ya tetap bisa santuy gitu. Jadi nggak terlalu barbar banget. Ya bener sih. Mungkin contohnya adalah kalau di jalan gitu. Jadi sebenarnya kan nggak semua orang Malaysia mematuhi peraturan jalanan. Kadang ya udah nggak ada. Misalnya nggak ada tempat penyeberangan juga nyebrang aja. Ya. Tapi kan nggak apa-apa kalau tengah malam gitu misalnya. Ya. Tapi itu. kalau nggak tengah malam ya tetap tertib. Ya itu contoh lah. Terus yang kedua, misal ngerokok. Di Malaysia kan nggak ada larangan ngerokok. Tapi kita jarang lihat orang. Ada bang, siapa cakap tak ada larangan merokok? Ada larangan merokok untuk kalau macam dekat kedai-kedai makan, restoran, kafe, itu tidak diperbolehkan ya. Bukan tak ada, gitu, oke? Ngerokok. Nah cuman kalau misalnya pagi-pagi atau tengah malam, banyak tuh orang-orang India, orang-orang Melayu yang orang Chinese yang ngerokok gitu. Yang bodo amat di Bukit Bintang, dimanapun ngerokok juga, nongkrong juga sama kayak orang gitu. Nah tapi bedanya adalah mereka cukup ngerti gitu. Yang kalau ada banyak orang, gua nggak ngerokok dulu, bau lah gitu. Kalau ada banyak mobil ya gua nggak nyebrang dulu. Kalau nggak, misalnya kalau tengah malam dan bisa puter balik arah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Itu sih yang menariknya ya. Jadi kayaknya kita perlu balance gitu. Jangan kayak Singapura banget juga. Iya, yang strict banget. Ya meskipun selera lah ya. Tapi kalau Enjoy hidup ya. terlalu Kalau di strict Malaysia kan jadi capek gitu. Makanya banyak yang stres juga kan. Kalau hidup terlalu santai ya semrawut kayak di Indonesia gitu. Sebelum kita lanjut, sangat ini ya. Tadi katanya tidak mau terlalu straight, macam lurus sangat, macam Singapura. Tidak mau terlalu amburadul kali, macam
barbar sangat ya kan, tak ada aturan ke orang-orangnya macam itu, macam di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini agak santai ya. Mungkin itu juga disebabkan kenapa orang itu suka ke Malaysia ini, macam tinggal untuk bersara ya. Orang Singapura pun ramai ke Malaysia untuk macam bersara di sini, macam enjoy di sini, seperti itu. Di kebanyakan kota kecuali Jakarta Pusat gitu. Terus apa lagi? Tuh jadi kayak hidup tuh ya ada santuinya, ada yang emang ngikutin peraturannya. Ya, Terus sama ini mungkin mereka menghargai public transportasi kali ya. Ya udah gitu, pemerintah udah ngasih public transportasi sebanyak itu dan mereka mempergunakannya gitu. Maksudnya kayak nggak dipakai gitu, nggak ada yang nggak dipakai lah gitu, dipakai semua gitu public transportasinya gitu, dan penuh gitu, dipakai semua gitu. Itu jadi alasan mungkin mereka nggak banyak yang beli motor gitu kan, walaupun memang mungkin harga motor murah gitu di sana gitu. Cuman ya memang mereka lebih mentingin fokusnya ke transportasi mereka gitu, yang udah disediain sama pemerintah gitu. Sampai kemarin tuh yang pas Lebaran ya, pemerintah Malaysia kan ngegratisin tol di Malaysia, ya mudik. Itu kan keren gitu kan. Itu sih yang kerennya di Malaysia, yang jadi pelajaran buat kayak jadi negara yang mungkin terlihatnya seperti Indo gitu, tapi enggak gitu. Tapi mereka maju gitu kan dalam segi apapun gitu, dalam segi transportasi, bangunan segala macem gitu kan. Dan bagus sih gitu. Ya terakhir mungkin pelajaran yang gue dapat adalah tadi ya, di Malaysia tuh banyak subsidi, BBM juga jauh lebih murah daripada di Indo. Ya. Menariknya adalah rakyat-rakyatnya tuh suka marah kalau disubsidi. Sama kayak subsidi jalan tol nih ya, yang dibayarin sama pemerintahnya Malaysia, sama kerajaan Malaysia tuh ya, dibayarin. Nah itu orang-orang pada marah, menariknya. Kenapa pada marah? Karena ya kenapa duit pajak gue dipakai buat gratisin hal-hal yang nggak penting, atau subsidi BBM yang sebenarnya bisa lu pakai buat pendidikan dan lain-lain. Itu menariknya ya. Sementara di Indo kayak kalau misalnya nggak disubsidi marah gitu. Jadi sebaliknya. Nah jadi ini kita bisa lihat bahwa Malaysia itu ya mikirnya long term, at least rakyat-rakyatnya lah. Mikirnya tuh long term banget, sampai-sampai mereka dibantu gitu ya untuk BBM gitu-gitu, mereka marah gitu. Dan kita bisa lihat juga bahwa mereka ya makannya cukup lah. Maksudnya makannya cukup adalah ya mereka nggak butuh loh subsidi kayak gitu atau hal-hal yang gratis gitu. Itu tuh nggak minta-minta gitu mindsetnya. Itu yang menarik. Jadi kita bisa belajar lah dari mindset kayak gitu. Jadi ketika subsidi mereka mikirnya tuh kayak ya ini nanti kita bakal bayar loh di masa depan. Kalau subsidi sekarang ya kita nggak punya duit nanti. Orang-orangnya mikirnya kayak gitu. Kita bisa belajar dari sana. Bukan minta-minta subsidi, minta-minta BLT. Hanya karena buat dipakai gitu. Ternyata dipakainya judi online nih. Jangan. Teman-teman, nah ini Sari perhati atau kalian juga perhati ya, orang-orang Indonesia ya dengan netizen Konoha itu berbeza. Kenapa Sari cakap kalau netizen Konoha itu kan selalu mengatakan Malaysia, ada juga yang berkata kasar, katanya di Malaysia banyak Bangladesh, Malaysia dikatakan juga Mailaides, banyaklah ya entah apa-apa lah dia cakap dan tak terima tentang Malaysia begitu. Tapi orang-orang Indonesia yang berpikiran terbuka, ini Sari jujur ya, selama Sari reaction, Sari ada lihat ya, kalau yang Sari reactionkan itu orang-orang yang berpelajaran ya, mereka ini orang-orang kuliah ini, orang-orang yang pandai itu, dan mereka ini sudah ke beberapa negara, jadi mindsetnya itu sudah terbuka ya, mereka tahu keadaan sebenarnya, tahu fakta sebenarnya. Macam kita lihat tadi itu dia mengatakan tentang info-info ataupun hal-hal pengalaman dia ketika dia berada di Malaysia tanpa dia ada memburukkan negara Malaysia. Gitu ya. Sedangkan netizen-netizen yang berkomentar ini Sari rasa pun mereka ini yang kurang ilmu lah boleh dicakap ya. Sebab kan komentar pun asal-asal. Oke, lanjut ya. 1 jam pertama di Kuala Lumpur enaknya ngapain dulu? Setelah kemarin pengalaman 1 jam pertama ke Kuala Lumpur enaknya ngapain dulu ya? 1 jam baru landing nih, enaknya ngapain dulu? Karena gue pengen di Kuala Lumpur itu pas ketika nyampe adalah gue pengen nyobain nasi lemak. Nasi lemak mesti wajib ya. Nasi lemak.
Gak tau kenapa, karena memang ya nggak tahu itu yang bebas kan kalau misalkan emang kalian mau ke Kuala Lumpur gitu kan untuk pertama kali terus kayak Nggak apa-apa kita ngasih saran. iya gitu. Buat Tapi pertama kali. ya tapi untuk 1 jam pertama kalian datang ke Kuala Lumpur ya kalian harus coba makanannya gitu. Explore makanannya. Bener. Ya, Karena di Klia even KFC dulu ya. gitu ya, yang kayak gitu-gitu juga ada nasi Ada uduknya. gitu, ada gitu. Walaupun ya KFC cuman ada gitu unik makanannya. Ada unik beda juga. Iya gitu. Explore makanan itu paling wajib kayak. Ya udah pertama Di kali gitu. Terus apa bandara lagi? Kalau airport Fahmi ya. 1 jam pertama nih kan makan nih baru setengah jam guys. setengah jam. Iya kan? Kan deket langsung tuh ke Lagi tempat di mana? makan. Langsung ke ini sih daerah yang emang paling terkenal dan ramai, yaitu adalah Bukit Bintang. Bukit Bintang. Bukan Petronas tapi Bukan Petronas. Bukit Bintang. Karena mungkin yang dipikiran orang kalau ke Malaysia wajib ke Petronas. Tapi ya mungkin ada yang mungkin mikirnya terlalu mainstream atau segala macam gitu kan. Ya udah gitu kan langsung ke tempat Bukit Bintang. Kenapa? Karena di Bukit Bintang itu ya banyak aktivitas gitu. Kayak yang ngamen pun rame itu. Serah Asik ya. Iya, asik banget gitu. Teman-teman, nah seperti yang kali bagi tahu ya, tadi itu katanya yang ngamen ada. Sebenarnya ini Sari bagi tahu saja ya, ini bukan pengamen ya, ini busker. Oke, busker ini dia ada izinnya juga daripada kerajaan Malaysia. Ya, jadi kalau sudah diluluskan izin mereka di sini bernyanyi busker untuk menghibur, baru mereka boleh di sini. Kalau tak ada izin ya sudah diangkut ya kan, tak boleh ya. Bedanya kalau sama pengamen itu dia ke satu tempat ke tempat lainnya mereka bernyanyi, dan menurut Sari tak ada izin kepada pemerintahnya Bukan kan. nggak ada dongki dongki. Iya. Terus Mall banyak. banyak gitu. Emperan juga street food ada alkohol. Banyak. Jadi ya udah gitu, emang Ya. tenang banget kalau udah 1 jam pertama tuh langsung ke situ, terus nyobain makanan, nyobain vibes-nya, nyobain belanjanya gitu kan. Ya itu sih kerennya, enak ya 1 jam pertama kalau di Kuala Lumpur. Oke, kalau gue sih 1 jam pertama ke Kuala Lumpur, itu yang pertama akan gue coba adalah vending mesinnya kayaknya. Jadi kan datang tuh landing, habis itu imigrasi. Nah, coba vending mesinnya Kuala Lumpur. Karena itu akan melatih kalian menggunakan payment tap gitu. Jadi buat yang nggak terbiasa nge-tap gitu, itu bisa coba vending mesinnya karena vending mesinnya biasanya bisa pakai tap. Dan gue sih pakai Blue yang ada logo ininya ya, logo contactless paymentnya di sini sama ada logo Mastercardnya. Jadi ini bisa dipakai juga buat ngambil duit gitu. Jadi 1 jam pertama, 10 menit pertama langsung tuh habis imigrasi langsung coba vending mesinnya. Itu coba beli minum atau apapun pakai kartu ini, kartu Blue ya. Dan habis itu coba untuk nuker duit. Money changer. Nuker duitnya di mana? Di ATM aja. ATM. Habis nuker duit ngapain? Ya bener sih sama. Langsung coba makanannya. Ya kalau gue rekomendasiin Klia 2, Klia 1. Kalau Klia 1 sih kalian ke Klia 2 dulu, langsung ke Oriental Coffee aja. Gitu. Oriental Coffee soalnya kalau di airport, kalau lagi hoki ya. Kalau lagi hoki itu pasti biasanya kosong dan dari kualitas rasanya sama-sama aja sih. Yang airport maupun yang di Bukit Bintang. Jadi nyoba Oriental Coffee itu ya. Nyoba egg tartnya, nyoba nasi lemak ayamnya, nyoba juga teh tarik, kopi O, wah itu kopinya memang Kau ya. mantap tuh. Ya, habis 30 menit pertama itu langsung kemana? Nah kalau punya duit atau budgetnya lumayan tinggi, ya sebenarnya budget biasa juga masuk. Itu langsung aja ke KL Sentral, di 1 jam pertama ya ke KL Sentral. Jadi lu bisa terbiasa dengan public transportnya. Gitu, habis di sana mungkin di KL Sentral lu bisa ke WC dulu, ke mall dulu, bisa nitip barang dulu, habis itu langsung lanjut ke destinasi kalian. Destinasi yang mau kemana? Kalau Fahmi mungkin Bukit Bintang, ada juga yang mau ke Petronas, ya, ada juga yang mungkin mau ke Chinatown. Jadi 3 itu sih kayaknya ya. Chinatown ini sepaket nih sama Dataran Merdeka, sama Petaling, dan sama daerah-daerahnya anak muda. Rex KL, kafe-kafe itu ada di sini. Terus kalau Bukit Bintang tadi lengkap banget udah dijelasin. Terus habis itu kalau Petronas itu kalian ke Surya KLCC sambil nonton nanti air mancur. Jadi itu sejam pertama tuh paling enak kayak gitu ya. Jadi coba vending machine, ambil duit dikit. Habis itu ke KL Sentral naik KLIA Express itu 150.000. 20 menit langsung nyampe, langsung sikat tuh ke destinasi yang kalian mau gitu. Sambil nitip dulu bagasi di KL Sentral.
kalau bawa bagasi. Kalau enggak sih santai-santai aja langsung sikat. Teman, nah itu tadi ya pengalaman mereka kalau ke Kuala Lumpur ya. Biasanya memang kalau orang Indonesia itu datang ke Malaysia ya Kuala Lumpur dulu ya teman-teman, karena mereka mau melihat Petronas, Twin Tower itu, baru mungkin mereka akan ke negeri-negeri yang lainnya. Nah jangan lupa negeri yang lainnya di Malaysia ini pun banyak sekali yang spesialnya ya teman-teman. Oke, kalau untuk makanan ya, memang di Malaysia ini wajib explore makanannya. Sudahlah enak kan. Kalau orang Indonesia itu juga lidahnya itu lebih kurang sama gitu ya kan. Boleh kalian makan nasi, ada juga sambal-sambalan ya kan, bersantan-santan pun ada, kalian boleh cari semuanya lah ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar dengan video tadi itu, kalian boleh jelaskan, berikan komentar kalian dekat ruang komen di bawah. Sampai jumpa di next videonya. Bye!